Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Soleh MPDI selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah, dan yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman kelas 2 PIB. Saya Pelita Detail Santi dan dua rekan saya yaitu Mbak Tri Sevani Ramadanti dan Mas Ahmad Hanif Sofian Al-Faiz akan menjelaskan dan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam. Yang pertama, dibeli dari harta orang meninggal. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah diutamakan untuk dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal. Dan yang kedua, tidak harus berwarna putih. Kriteria kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah selanjutnya tidak harus berwarna putih, sebab penggunaan kain kafan berwarna putih untuk mengkafani jenazah hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga, diutamakan 3 helai kain putih berikutnya. Kain kafan yang digunakan lebih diutamakan berupa 3 helai kain putih. 3 kain kafan ini bisa digunakan untuk membungkus jenazah laki-laki secara langsung, sedangkan pada jenazah perempuan 1 lembar kain digunakan untuk sarung, baju, dan kerudung, dan 2 lembar sisanya bisa digunakan untuk membungkus bagian tubuh lain. Yang keempat, jenis kain kafan dan wewangian. Jenis kain kafan ini tidak terdapat ketentuan secara spesifik baik dalam hadis maupun Al-Quran. Namun bisa dikatakan jenis kain kafan yang digunakan harus dapat menutupi tubuh jenazah dengan baik, tidak tipis atau tembus pandang sehingga tidak menampakkan kulit jenazah. Sedangkan hal wewangian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memberi wewangian pada kain kafan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Jumlah kain kafan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama menganjurkan untuk jenazah laki-laki sebaiknya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan sebanyak 5 lembar kain kafan. Namun sebenarnya hadis yang menyebutkan penggunaan 5 lembar kain kafan untuk perempuan tersebut sifatnya masih lemah. Dengan begitu, jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah tidak terikat. Boleh menggunakan 3 helai atau 5 helai sesuai jumhur ulama. Bagi jenazah perempuan disunahkan untuk menambahkan jilbab, gamis atau baju kurung dan sarung. Ini menjadi poin penting yang harus dipahami dalam tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai syariat. Alat-alat yang diperlukan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, yakni kain kafan yang berukuran 11 meter untuk orang yang sudah dewasa. Setelah itu, membutuhkan kurang lebih setengah kilogram kapas atau secukupnya. Selanjutnya yakni 2 ons kapur barus atau secukupnya. Setelah itu, parfum, wewangi-wangian untuk jenazah. Yang terakhir yaitu gunting untuk menggunting kain-kain kafan. Coba mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah bagi mayit perempuan. Saya sudah siapkan 7 tali pengikat untuk mayit perempuan. Sebenarnya tidak ada ketentuan berapa ya. Yang penting tali pengikat ini berjumlah ganjil. Mari kita langsung mulai. Ini untuk 1 kain lapis pertama bagi mayit perempuan.
Dan yang ini untuk kain lapis yang kedua. Kemudian ada selendang. Setelah selendang ada baju kurung. Dua kain lapis, selendang, baju kurung, kurang satu yaitu ada kerudung. Setelah dua lapis kain, selendang, baju kurung dan kerudung sudah tertata semua, kita kasih wangian. Setelah itu kita letakkan mayat tersebut di atas kain yang telah disiapkan. Sebelum mayat perempuan dikafani atau mayat laki-laki, auratnya harus tertutup. Setelah itu kita kaitkan bersama-sama kain yang sudah disiapkan. Ada baju kurung, kemudian ada selendang, setelah itu kerudung. Yang kita lipat. Setelah dilipat, kita tali. Tali wangsul ya, karena untuk memudahkan nanti ketika jenazah itu dikuburkan dan nanti talinya ini dilepas. Beginilah tata cara mengkafani jenazah bagi mayit perempuan. Adapun untuk mengkafani jenazah laki-laki itu tidak jauh berbeda dengan mayit perempuan, akan tetapi untuk
mayat laki-laki itu membutuhkan 3 kain lapis, tetapi tidak membutuhkan kerudung karena mayat laki-laki. Juga ketika mayat laki-laki ditambah dengan sorban. Demikianlah tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.